Halo semua, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri kami. Adapun nama saya Yunat Sania Manurung. Nama saya Emia Tania Prosinulingga. Nama saya Gidaya Karisti Bursitio. Nama saya Alvina Sinaga. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu teori pembelajaran behavior menurut Pavlov, Skinner, dan Bandura. Selamat menyaksikan. Teori belajar behavioristik. Belajar adalah perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku tersebut terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Pavlov, Skinner, dan Bandura. Yang pertama ialah teori belajar menurut Skinner. Menurut Skinner, belajar adalah perubahan perilaku yang diamati dalam kondisi dan kontrol yang baik. Skinner berpendapat juga bahwa dalam belajar ada dua unsur, yaitu penguatan dan hukuman. Satu, penguatan positif. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung, yaitu berupa hadiah, permen, kado, dan lain-lain. Yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif adalah penguatan yang berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan. Dan yang ketiga adalah hukuman. Hukuman adalah suatu akibat menurunkan probabilitas. Contohnya adalah anak yang mengganggu orang tua pada saat orang tua sedang bekerja. Dengan menggunakan prinsip negatif punishment atau hukuman, maka cara untuk mengurangi atau menghilangkan tingkah laku suka mengganggu ini adalah dengan menghilangkan beberapa penguat lainnya, seperti yang disenangi dan tidak berkaitan langsung dengan tingkah lakunya, seperti dengan tidak memberikan uang jajan atau larangan menonton TV. Setiap kali anak melakukan mengganggu pekerjaan orang tua. Dengan begitu, anak akan mengurangi perilaku suka mengganggu. Kasus ini merupakan contoh penerapan negatif karena stimulus yang memperkuat segera dihilangkan saat anak itu menginstruksi atau mengganggu orang tuanya saat bekerja, dan tingkah laku berkurang sebagai hasilnya. Yang kedua adalah teori belajar classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Teori belajar menurut Ivan Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dapat diartikan juga bahwa classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Eksperimen teori Pavlov yaitu, awalnya Pavlov memperhatikan anjingnya yang selalu mengeluarkan air liur ketika asistennya memasuki ruangan. Untuk mengetahui hal tersebut, Pavlov dan asistennya mengenalkan barang yang biasa dimakan dan tidak bisa dimakan. Selama proses mengenalkan tersebut, Pavlov tetap mengukur air liur yang diproduksi anjing. Bagi Pavlov, air liur merupakan proses respon alami, bukan kondisi atau pikiran anjing. Ketiga, teori belajar menurut Albert Bandura. Dalam teori belajar, Bandura merasa bahwa banyak pembelajaran manusia tidak dibentuk oleh konsekuensinya, tetapi dipelajari dengan lebih efisien langsung dari sebuah model. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Ada 4 tahap dalam pembelajaran pengamatan observasi learning menurut Bandura, yaitu yang pertama adalah tahap perhatian, dan yang kedua adalah tahap pengingatan, dan ketiga reproduksi, dan keempat adalah tahap motivasi. Sekian dan terima kasih. Bye.